ujian yang kedua yang Yesus alami. Kemudian yang membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, katakan tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ujian apa ini? Ujian kemuliaan. Pertama tadi ujian kebutuhan, yang kedua ujian kemuliaan. Tidak sedikit orang yang memilih untuk mengabdikan hidupnya kepada iblis dan mengikuti cara-cara kotor, cara-cara dunia untuk memperoleh jabatan, sikut sana, sikut sini, fitnah sana, fitnah sini, curi, korupsi, untuk berada di kalangan atas, untuk mengejar kemuliaan dunia yang semu. Saya mau bilang, banyak orang yang pengen berada di atas. Semua orang pengen berada di atas, tapi banyak orang gagal untuk mengerti untuk apa kita ada di atas. Matius 20, suatu hari ibu dari anak-anak Zebedeus mendatangi Yesus dan berkata, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Baca ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Di dalam benak murid-murid Yesus, mereka berpikir selama itu Yesus bicara soal kerajaan, mereka pikir kerajaan secara fisik, yang ada rajanya, gitu loh. Kerajaan yang seperti mereka tahu di bumi. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang cerita tentang kerajaan surga. Dan bayangkan, karena tidak mengerti, mereka minta supaya mereka kelak di kerajaan Yesus, duduk di sebelah kanan Yesus dan di sebelah kiri Yesus. Padahal Yesus waktu disalib, mereka di mana? Yesus berkata, kamu gak tahu yang kamu minta. Bisa gak kamu minum cawan yang harus aku minum? Artinya apa? Banyak orang tuh pengen dapat kemuliaan. Banyak orang pengen diangkat Tuhan, dipakai hebat sama Tuhan, punya kekayaan yang melimpah, hidupnya di kalangan atas. Tapi tahu gak, ada harga bayar yang mahal untuk orang-orang yang duduk di atas. Yang dikejar orang kemuliaan, tapi mereka melupakan arti pengorbanan. Saudara, orang berlomba-lomba untuk ada di atas karena mereka menginginkan kenyamanan dan fasilitas. Karena kita lihat orang di atas kayaknya enak ya, ada supirnya, mau makan apa, OB yang beliin, gak usah bersih-bersih, gak usah cuci-cuci, semua tinggal perintah. Kenyamanan, punya mobil, bisa keluar negeri, punya iPhone X ya. Orang pikir gitu. Saudara, pernah dengar bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses? Orang tuh ada di atas, gak cuma kayak naik tangga, bos. Orang itu ada di atas, ada pengorbanan, kerja keras, air mata, dan harga bayar yang belum tentu semua orang mau bayar. Semua orang inginnya perlakuan kelas atas, tapi mereka gak mau bayar harga di atas. Contoh, masuk pesawat terbang. Begitu kita masuk pintu, bisnis kelas kan? Wow, enak ya, kursinya lebar ya, ada TV ya, wow. Kita ekonomi, bos. Pertanyaannya gini, lu tahu nggak harga tiket bisnis kelas bisa 2-3 kali lipat ekonomi? Maunya gratis upgrade, apaan? Nggak ada. Orang mau di atas, harganya papan atas.
Matius 20 ayat 25. Baca sama-sama. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya jamin hari ini semua leader setengah pengharapan yang melihat saya berdiri di sini, mereka akan bilang begini, mungkin ada, enak banget dia yang dilihat orang masuk TV mulu, enak banget dia yang masuk koran, masuk majalah, enak amat ya, gajinya berapa tuh Bu Heni? Gua cuma dibayar berapa? Lihat aja iPhone-nya, iPhone X itu berapa duit katanya. Ada yang ngomong gitu. Saya mau kasih tahu, kalian lihat yang hari ini, tahu nggak harga bayar 13 tahun itu seperti apa? Dan saya nggak pernah mau jadi batu sandungan. Saya bisa beli barang mahal, tapi saya tidak beli. Kenapa? Ini dikasih orang. Tahu nggak? Bertahun-tahun. Saya sih nggak tahu malu ya orangnya. Saya pakai handphone bekas adik saya. Saya pakai handphone bekas suami saya. Jangan bilang Jojo jahat. iPhone dikasih adiknya dia, mati. Dan dia nggak mau pakai, gua ambil. Timpangin tangan aja, dalam namanya sudah nyala. Rio bawa ke ITC, udah rusak. Rio bawa, tahulah ada malaikat mana. Bahaya lo handphonenya. Saya pakai. Tiap tahun begitu, nggak pernah mau beli HP. Sebenarnya bisa beli nggak menurut Anda? Bisa lah, mak gue jual berlian gitu loh. Tapi tiap kali mama kasih duit, saya cemplungin ke tangan pengharapan. Jangan bilang-bilang. Saya bukan nggak bisa beli tas mahal. Saya khotbah di luar negeri, orang kasih dolar. Cuma beli $200 punya tas, masa nggak bisa beli? Pergi ke Eropa, khotbah di Belanda, dikasihnya kan euro. Dapat tuh tas-tas apa sih Longchamp, apa tas apalah €200 bisa kebeli. Tahu nggak kenapa nggak beli? Takut jadi batu sandungan. Saya punya berlian, tapi mama saya sampai marahin saya. Lu pakai dong, mama beliin banyak gitu. Saya bilang ini, ntar gua pakai khotbah, orang bukan dengar khotbah liatin cincin gua. Pendeta, khotbah emang PK berapa bisa beli cincin batu gede begitu? Punya saya yang sekeret tuh, jangan songong lalu. Yang mana jualan? Musafir Mira Jamrut, saya punya semua, gak dipakai. Saya bilang buat anak-anak aja lah. Saya nggak bisa ngasih apa-apa karena anak saya bilang udah aja ini buat anak-anak. Saya bisa beli tas, bisa beli perhiasan, tapi saya nggak pakai. Kenapa? Saya takut orang nuduh saya pakai duit yayasan. Ke luar negeri aja, gue udah ngomong sama Jojo, lu jangan upload, jangan usah pamer-pamer. Ngapain sih? Ntar dikira kita ambil duit yayasan. Sirik aja tuh manusia-manusia ya. Saya kasih tahu, gini-gini gue diundang khotbah ke luar negeri tahu. YouTube. Iya, aduh capek deh dicurigain orang yang nggak beres ya. Tanya deh sama bagian keuangan, pernah nggak Ibu Heni minta dibayar di luar negeri? Karena pernah. Yang ada buat tiap kali ke luar negeri bawa duit buat yayasan, you know? Enggak, emosi. Saya mau cerita, orang itu maunya kemuliaan, ada di atas, ngerti nggak harga bayarnya? Saya kasih tahu, tanggal pengharapan yang hari ini membesarkan nama saya dan Jojo, ini adalah salib buat saya. Emang gue diuntungin? Enggak.
Tanya aja tuh si Hawi tuh, gue ngomelin tiap kali mejanya berantakan. Tapi saya nggak punya pilihan. Kantor yayasan nggak ada, jadi pakai rumah. Biar mirip gitu maksudnya. Saya mengorbankan privasi. Khotbah sebenarnya bisa buat ditelan sendiri, ini enggak, dibagi. Cari duit sana sini buat tangan pengharapan, perpuluhannya aja gua nggak dapet. Saya nggak suka pakai kaos, tapi demi menghidupi anak-anak Indonesia gua pakai kaos terus kan? Kenapa saya nggak suka pakai kaos? Karena postur tubuh saya tuh kayak cowok. Kalau saya pakai kaos jadi kelihatan gendut gitu loh. Pakai jas pak. Saudara, orang menginginkan kemuliaan, mereka nggak tahu. Anda ngiri sama pengusaha-pengusaha punya istri yang cantiknya semelohai, rambutnya keren mulu, kayak worship leader kita, putih, cantik, rambutnya bagus, langsing, umur 55 cucunya 6, ampun. Emang murah punya beautiful wife? Murah nggak bu? Banyak orang ngiri. Kok tetangga punya Lexus, punya Ferrari, punya Porsche? Dia punya duit buat bayar. Gue punya duit nggak? Dia bayar yang dia punya. Orang tuh ada harga bayar untuk punya posisi, kemuliaan, semua yang mereka punya hari ini. Jangan ngiri kalau kita nggak bisa bayar yang mereka bisa bayar. Dengar baik. Jangan hanya lihat kemuliaannya. Bersama kepercayaan yang besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Kepemimpinan bicara soal keteladanan, bukan tentang kenyamanan. Banyak pemimpin di dunia ini pakai kekerasan. Saya mau bilang, Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Lu mau jadi besar, jadi pelayan, terkemuka gitu harus jadi hamba. Artinya apa? Kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan. Kepemimpinan bicara tentang jadi teladan. Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ada tanggung jawab yang mengikuti kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Orang sering gak ngerti kenapa dia ada di atas. Saya mau ingatkan bagi Anda yang hari ini hidup di atas, jangan senang-senang aja. Ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan di situ. Anda kaya untuk sebuah tujuan. Jangan seperti orang bodoh di firman Tuhan yang hanya memperkaya diri bangun lumbung yang lebih besar. Dan Yesus berkata, kalau malam hari ini juga nyawamu diambil daripadamu, untuk siapa semuanya? Buat anak gua, belum tentu. Ujian yang terakhir, yang ketiga. Saya tahu Anda udah capek dimarah-marahin. Lukas 4, mencoba di padang gurun yang ketiga ujiannya. Baca sama-sama. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ternyata iblis menunggu waktu yang baik. Berarti ujian belum selesai. Amin. Tapi ujian yang ketiga, iblis bilang gini, engkau kan anak Allah, jatuhin nih dirimu dari hubungan. Kan malaikat-malaikat siap nangkep. Kalau iblis tidak berhasil melemahkan Anda, ia akan membuat Anda merasa kuat. Iblis itu kan datang untuk melemahkan, menjatuhkan kita. Dia selalu tahu cara terbaik untuk melemahkan Anda. Kalau dia tidak bisa melemahkan kita, dia akan membuat kita merasa kuat. Dikatakan kepada Yesus, bukankah engkau anak Allah? Diangkat-angkat. Bisa ngerti ya? Kebanyakan orang senang diangkat-angkat.
Padahal tuh orang yang ngangkat-ngangkat cuma ngejilat doang lagi. Setuju nggak? Kamu kan hebat, kamu kan kuat, kamu kan kaya, kamu kan ganteng, kamu kan pintur. Iblis itu kerjanya kayak gitu. Ngapain? Bikin kita sombong. Orang Farisi bukanlah orang-orang yang nggak tahu firman, tapi kesalahan orang Farisi adalah mereka sok tahu firman. Mereka ngelawan Yesus yang adalah anak Allah. Mereka pikir mereka hebat, mereka hafal Taurat. Anak-anak Yahudi luar biasa, yang udah pernah ke Israel katanya. Itu anak-anak Yahudi masih pakai seragam sekolah, bawa kertas kecil. Saya pikir mereka bawa Taurat itu buku, enggak, kertas. Taurat itu dibaca gini. Mereka tembok ratapan, mereka gini, dihafalin sambil goyang-goyang. Ternyata mereka harus goyang-goyang sambil baca Taurat supaya tidak tertidur. Ngeri banget orang Yahudi. Dan anak mereka dari kecil gak boleh makan kalau gak baca Taurat. Jadi orang Yahudi hafal ayat Taurat tuh mereka hafal luar kepala dari kecil, bayangin aja. Nah orang Farisi begitu sombong rohani, mereka pikir gua udah paling tahu ayat. Yesus disikat sama mereka pakai firman Tuhan terus. Waktu orang berpikir mereka sudah tahu banyak, merasa sudah paling kenal Tuhan, mereka nggak mudah lagi terima masukan, apalagi teguran. Kalau orang tuh udah yang sering ngomong gini, Tuhan ngomong sama gua, Tuhan bilang sama gua, waduh yang model kayak gini nih, gak bisa dilawan. Ya Pak Maksudnya, pengalaman gak Pak? Ada nabi sesat. Orang kalau udah merasa paling rohani, udah hafal firman Tuhan, baca Alkitab 10 kali sampai robek, rajin puasa, melayani puluhan tahun. Kalau nabur bukan lagi kerincing tapi gedebu. Itu biasanya kalau udah ngerok-ngerok gitu, dikasih tahu apapun udah susah. Dia merasa dia udah sempurna. Dia paling tahu Tuhan, paling tahu firman. Tuhan bilang sama saya mesti begini. Udah kita gimana mau lawannya coba? Dasar sekali kalian begitu ya. Saya kalau udah ketemu yang model kayak begini nih, jenis ini harus dikalahkan dengan tongkingan. Itu udah susah dikasih tahu. Dibilangin, kamu harus rendah hati, kamu harus terima kekurangan orang lain, kamu harus ngampuni. Sudahlah, kita beda, tapi di situ kita belajar dewasa. Wah, dia bilang enggak, Tuhan bilang begini. Wah, aduh, udah kayak gini, udah, terserah lu dah, gitu aja. Ketika kita sudah merasa kita spiritual, kebanyakan kita malah ngatur Tuhan. Karena ngatur Tuhan bahkan jadi Tuhan atas hidup orang lain. Ujian yang terakhir adalah ujian kesombongan rohani. Saya mau kasih tahu, pengenalan kita akan Tuhan nggak bikin kita kebal dosa. Jangan sombong. Saya sedih loh. Belakangan ini saya dengar hamba Tuhan berjatuhan, yang selingkuh lah, yang karena uang lah, yang terakhir pedofil sama anak-anak di gerejanya. Aduh, saya sedih banget. Yang saya pusing, orang-orang yang ngalami masalah ini konteks saya. Nah, saya siapa coba? Weni, kami semua mau keluar dari gereja ini. 90 orang pekerja termasuk raja-raja. Ibu Heni punya gerejanya? Enggak, gua gak punya gereja, Mayor udah mau nangkep enggak? Saya bilang, saya gak punya gereja. Kami butuh ngomong sama Ibu Heni. Ngomong sama saya bisa apa? Banyak hamba Tuhan yang gak jadi teladan dan membuat orang-orang terhilang di gereja. Masalahnya gini, kebanyakan orang kalau udah pikir dia udah rohani, udah paling kenal Tuhan, tahu ayat, susah dikasih tahu. Sementara kerajaan itu kokoh kalau banyak penasehat. Kita nggak bisa jadi Superman. Gue
jatuh dalam dosa, jemaat dikorbanin. Dan sekali lagi saya ingatkan, kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan, tapi bicara soal keteladanan. Anak nggak jadi teladan, jiwa-jiwa terhilang. Sebelum bikin dosa, ingat baik-baik berapa banyak jiwa yang akan dikorbankan karena keputusanmu yang salah. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh, jangan sombong rohani. Kita butuh masukan orang lain. Saya punya teman-teman yang kasih tahu saya, Hen, lu sih orangnya belak-belakan ya. Ya iyalah, ketahuan banget di mimbar ya kan. Lu sih galak dia. Cuma kalau kita lagi diskusi, lu harus bisa nyampein sesuatu dengan baik. Kalau enggak, tuh pada terluka orang-orang semua. Iya, saya bilang terima kasih. Karena maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Itu saya belajar. Dan kenapa saya nggak mau buka gereja? Karena saya karunianya menginjil. Kalau saya bukan karunia gembala, gue punya gereja, pada luka semua nggak sama gue. Gue sikat-sikat loh. Enakan gini, sikat pergi. Tapi kan enak, Pak Marsudi dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan firman dan nabur di gereja. Amin. Jangan cuma nyusahin Pak Marsudi aja, nabur pada. Kalau 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Aku kasih tahu, jangan mencobai Tuhan. Waktu kita bikin kesalahan, bukan Tuhan gak sanggup nolong kita, bukan Tuhan gak sanggup mencegah kita, tapi kita ini punya kehendak bebas. Kita harus mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan dengan hidup kita. Jangan mencobai Tuhan, karena semua konsekuensi dari kesalahan kita harus tanggung. Ketika kita harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan kita nggak bisa salahin siapa-siapa dan kita nggak bisa nyalain Tuhan. Amin. Jangan pernah mencobai Tuhan. Jangan bilang gini, ya aku hamba Tuhan, mana racun sini gue minum pasti nggak mati. Jangan konyol deh. Ada anak-anak Tuhan, dokter bilang gini, Anda harus dioperasi. Dalam nama Yesus, aku percaya, gembalaku berkata, dengan minum anggur perjamuan, aku tidak beroperasi. Jangan mencobai Tuhan. Gak perlu minum obat, doain aja. Bukan begitu cara beriman. Beriman tuh gini, percaya Tuhan bisa pakai dokter sama obat buat nyembuhin kita. Kalaupun dapat rema, Roh Kudus berkata, jangan minum obat lagi, stop. Saya pernah ngalami, saya tergantung sama obat hyperthyroid. Saya waktu di satu gereja, saya ada tantangan. Ada yang punya sakit, tumpang tangan dan berdoa. Saya tumpang tangan. Memang Tuhan, saya nggak mau minum obat tiap hari. Dan secara mujizat saya disembuhkan. Tiap kali saya cek darah, udah stabil. Saya nggak pernah minum obat lagi. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tapi gini, nggak semua orang sama. Kalau nggak dapat rema dari Tuhan, jangan minum obat. Jangan coba-coba ambil langkah yang membuat Anda celaka. Itu namanya mencobai Tuhan. Iblis bilang sama Yesus, engkau kan anak Allah, lompat-lompat. Kalau Yesus lompat, mati nggak kira-kira? Mungkin enggak, mungkin mati. Jangan mencobai Tuhan. Jaga hidup sungguh-sungguh. Ada orang yang sombong bilang ini, Tuhan berkuasa, bikin aja keputusan. Kalau sampai salah langkah, Tuhan mampu membelokkan. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau udah tahu dari awal salah, jangan bikin keputusan. Saya mau tutup begini, anak muda, pacaran sama orang yang gak beriman, pacaran sama orang yang beda kepercayaan. Udah gak beriman, beda kepercayaan. Bu Henning, saya percaya kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Saya percaya kalau saya jadi pacar dia, saya akan berdoa puasa buat dia. Dia pasti akan mengikuti Yesus bersama dengan saya. Saya kasih tahu, jangan mencobai Tuhan. Kalau Anda nggak menangin dia, dia menangin Anda. Itu kan kemungkinannya. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu baik. 3 ujian yang akan datang dalam hidup kita. Yang pertama, ujian kebutuhan. Jangan berkompromi dengan kebenaran. Yang kedua, ujian kemuliaan. Ingat,
ada harga bayar untuk sebuah kemuliaan. Anda harus berkorban. Yang ketiga, ujian kesombongan rohani. Jangan sombong, kita butuh Tuhan. Katakan sama-sama saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk menang melewati setiap ujian yang datang dalam hidup kami. Biarlah kami mulai sungguh-sungguh hidup penuh dengan firman, dipimpin oleh Roh Tuhan. Kami selalu mempertimbangkan kebenaran firman Tuhan ketika kami buat keputusan. Kami percaya hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu terjadi sempurna dalam hidup setiap kami. Anugerah-Mu menyertai kami di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Thank you for having me. God bless you.